Ini dia hasil pola Zentangle yang sudah saya buat sedemikian rupa. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Riz Febrina Marbun dari kelas U semester 5 dengan NIM 201914393 dengan mata kuliah Telaah Kurikulum SD dengan dosen pengampu Bapak Budi Utomo SPD MSc. Di sini saya akan membahas contoh seni rupa dua dimensi yaitu pola Zentangle. Ini dia pola-pola Zentangle yang sudah saya gambar, terdapat 13 pola Zentangle. Bisa dilihat ya. Menurut saya, pola Zentangle atau Zentangle Art ini termasuk seni rupa dua dimensi dan termasuk ke dalam seni desain grafis yang menarik. Pola Zentangle diyakini sebagai bentuk kesenian yang menenangkan atau self-shooting berkat sifat repetitifnya. Jenis kesenian yang satu ini juga tidak membutuhkan bakat atau keterampilan tertentu. Jadi siapapun itu yang mencobanya tidak perlu merasa terbebani. Tetapi menurut saya, di sekolah dasar pada saat ini hanya kelas tinggi sajalah yang mempelajari seni dua dimensi, terkhususnya pola Zentangle. Baiklah, kita akan masuk ke pengertian apa itu pola Zentangle. Pola Zentangle adalah suatu teknik menggambar abstrak berulang-ulang hingga menjadi pola terstruktur yang disebut tangles. Ada 13 gambar pola Zentangle yang sudah saya buat. Nah, pola Zentangle ini biasanya dibuat menggunakan tinta hitam di atas lembar kertas putih maupun hitam yang disebut tile. Pada contoh yang sudah saya berikan, saya menggunakan selembar kertas putih ya, bukan selembar kertas hitam. Bagi anak SD, hal ini menyenangkan dan santai menurut mereka. Bukan hanya anak SD, tetapi setiap orang dapat menggunakan atau menggambar pola Zentangle ini dengan indah, sehingga dapat meningkatkan fokus dan kreativitas, lalu memberikan kepuasan artistik bersama dengan peningkatan rasa pribadi yang baik. Banyak pola Zentangle yang dimulai hanya dengan membuat garis berulang-ulang. Bahan dan alat yang digunakan pun juga mudah didapat. Dan anak-anak SD pun bisa mempelajari pola Zentangle hanya dengan bermodalkan pensil, kertas, dan spidol hitam untuk menebalkannya sehingga lebih menarik tentunya. Pada kebudayaan Indonesia, mungkin jenis kesenian yang paling mirip dengan pola Zentangle adalah batik. Batik juga menggunakan pola-pola abstrak yang digambar berulang-ulang, namun dengan bantuan alat dan media yang berbeda. Selain itu, tiap goresan pada motif batik memiliki makna tersendiri. Sementara seluruh pola Zentangle dibuat murni mengikuti kemauan si pembuatnya saja. Sehingga siswa SD atau anak-anak SD dapat berpikir lebih kreatif dan terus dilatih agar terus berkembang. Anak-anak SD pun hanya perlu berkonsentrasi lalu menggambar titik, lingkaran atau garis lengkung secara sembarang dan membuat garis berulang-ulang hingga terbentuk suatu pola. Dalam menggambar pola Zentangle, biasanya seorang seniman juga tidak memiliki tujuan akhir, tidak mengharapkan tergambar suatu bentuk tertentu, dan sebagai gantinya, mereka hanya menggambar mengikuti instingnya saja. Tutorialnya mudah, biarkan saja tangan si anak menggambar garis apapun yang diinginkannya, tidak perlu memikirkan jadi apa nantinya.